Sang Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, jumpa lagi bersama saya, Frater Beni, calon imam dari Keuskupan Sintang. Pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan Injil Tuhan dari Injil Lukas, bab 10 ayat 38 sampai dengan 42. Sekarang, marilah kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan dan merenungkan Injil Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudari yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, pada Injil hari ini kita diperlihatkan dua sikap oleh dua tokoh, yakni Marta dan Maria. Apabila kita menyimak dalam Injil, apabila kita menyimak sikap Marta dalam Injil pada hari ini, kita bisa mengerti bahwa ini merupakan sebuah sikap yang wajar oleh seorang tuan rumah apabila ia kedatangan tamu. Apalagi tamunya adalah tamu agung, ya, Yesus sendiri. Hal ini juga nampak apabila di rumah-rumah kita misalnya ada pastor turne atau pastor mau berkunjung, biasanya ya para ibu-ibu ini akan bersiap-siap gitu ya dengan masak atau menyiapkan hal-hal lain yang perlu begitu. Ya, ini sebuah sikap yang wajar dari Maria, sikap sebagai tuan rumah yang ramah dan yang menunjukkan sebuah hospitalitas kepada tamunya. Nah, kemudian apabila kita melihat sikap Maria, Maria di sini dapat dikatakan bahwa Maria ini punya suatu kesadaran, ya, bisa dikatakan dia punya suatu kesadaran bahwa yang datang ini adalah Tuhan sendiri, adalah Tuhan. Maka apa yang penting di sini yang diambil Maria adalah mendengarkan sabda Tuhan, mendengarkan Tuhan berbicara kepadanya. Ini Yesus sendiri berkata bahwa itu adalah bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Nah, para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, apabila kita terapkan atau kita petik atau kita ambil nilai dari Injil pada hari ini untuk kehidupan kita sehari-hari sebagai orang-orang beriman, apa yang perlu bagi kita adalah kita hendaknya mempunyai sikap seperti Maria yang senantiasa mau mendengarkan sabda Tuhan, menyediakan diri untuk mendengarkan sabda Tuhan. Karena bagaimanapun juga bagi kita orang beriman, dalam setiap pelayanan kita, dalam setiap aktivitas kita, khususnya dalam tugas-tugas entah sebagai guru mungkin atau sebagai ketua lingkungan dan lain sebagainya, dalam pelayanan seperti yang dilakukan oleh Marta pada hari ini, semuanya itu harus didasarkan pada sabda Tuhan. Semuanya itu difondasikan atau didasarkan dari hasil kita mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita, Tuhan bersabda kepada kita. Maka melalui Injil pada hari ini sebenarnya kita semua diajak untuk mempunyai waktu pribadi, untuk memberikan waktu kita untuk mau mendengarkan sabda Tuhan, mau mendengarkan sabda Tuhan, mau membaca sabda Tuhan dan merenungkannya. Sebab itulah yang pada akhirnya menjadi dasar atau menjadi fondasi hidup kita dalam setiap karya kerasulan atau karya yang kita lakukan. Karena apapun yang kita lakukan itu tidak pernah lepas dari identitas kita sebagai orang beriman, sebagai pengikut Kristus. Maka satu kata kunci atau satu hal yang penting adalah jika kita hendak melayani dengan baik, maka
kita pun harus mendasarkan pelayanan kita itu pada sabda Tuhan. Jadi pada saudara yang terkasih, dua sikap tokoh Injil pada hari ini, Marta dan Maria, adalah sama-sama penting bagi kita. Namun apa yang mesti kita dahulukan adalah kesediaan diri untuk mendengarkan sabda Tuhan, dan dari situ itu kita jadikan sebagai dasar dari setiap pelayanan kita. Semoga Tuhan memberkati kita dalam setiap karya kerasulan yang kita lakukan di sekitar kita. Amin.